Assalamualaikum Dear Diary. Apa kabar? Aku harap sih semoga selalu sehat dan bahagia ya. Yang sedang sakit semoga segera Allah sembuhkan, dan yang sedang dalam kesulitan semoga segera Allah beri pertolongan dan kemudahan. Amin. Dalam kesempatan kali ini aku mau cerita pada saat malam hari aku pulang dari rumah mertuaku. Jadi ini aku langsung aja mau beres-beres karena kalau enggak 2 hari ditinggal rumahnya berdebu banget. Ditambah tetanggaku ada yang lagi bangun, ada yang lagi renovasi, dan anak-anak itu akhir-akhir ini memang musim hujan ya, jadi gampang banget batuk-batuk. Di awal video tadi aku udah beres-beres barang yang dibawa dari rumah mertuaku. Beberapa di antaranya tuh ada makanan yang memang dikasih sama Nin dan Abah. Masya Allah ya, kalau ngomongin main ke rumah orang tua tuh pasti banget kita kalau pulang dibawain makanan banyak. Sampai detik ini aku belum juga membahagiakan mereka, belum bisa membahagiakan mereka, baik orang tuaku dan orang tua aku juga. Ya, pokoknya ya Allah, aku sangat berdoa banget. Semoga kami bisa segera membahagiakan mereka, bisa segera membalas semua kebaikan mereka, meskipun itu gak akan pernah sebanding kan ya. Tapi pokoknya baik kami ataupun bunda semua di rumah, yang para survivor juga, bisa segera membahagiakan orang tua kita. Amin. Nah ini aku udah bersihin meja ruang tamu, lanjut aku bersihin juga lemari penyekatku. Untuk bersihin lemari penyekat ini memang harus banget sih setiap hari kalau ada di rumah, karena waktu itu aku pernah tuh skip bersihin lemari penyekat ini sehari aja padahal, tapi debunya udah tebal banget. Jadi ya mau nggak mau sih kalau khawatir anak bersin harus banget dibersihin setiap hari. Ya paling memang bersihin tuh cuman gitu-gitu aja kan, cuman lap-lap sedikit, tapi agak berabe kalau kita lagi buru-buru. Tapi ya kalau buru-buru banget bisa di skip kan ya, karena buru-burunya kan gak tiap hari. Nah ini aku lanjut ke akuariumku. Aku bersihin dulu bagian atas akuariumnya, aku lap-lap, dan setelah ini pastinya aku mau kasih makan juga ikan kokiku ini. Ini udah ngikut-ngikut banget gerakan aku kesana kemari, saking kasih kode udah kelaparan banget 2 hari ditinggal. Tapi sebetulnya kemarin udah dikasih makan sih sama Abu, karena di hari kemarin itu Abu pulang dulu untuk ikut badminton sama bapak-bapak komplek. Jadi ya kemarin udah dikasih, dan hari ini sih pastinya lapar lagi ya. Jadi ya udah, mereka udah makan, dan kaca akuariumnya juga udah aku bersihin. Lanjut ini aku bersihin ruang tamunya. Aku bersihin dulu sofanya karena pasti banget berdebu. Setelah ini aku bersihin juga karpet bulu ruang tamuku ini. Setelah dibersihin sih pastinya aku gulung-gulung ya, karena seperti biasa aku nggak mau angkat meja ruang tamunya ini pada saat aku sapu pel nanti. Ya karena berat bunda, jadi ya udah skip aja angkat meja ruang tamunya. Ini aku lanjut dulu ke dapur. Aku mau singkap keset-keset di dapurku dulu. Pastinya sih supaya kotoran di kesetnya ini berjatuhan, dan juga supaya nanti ketika aku sapu pel nggak lagi ribet-ribet untuk singkap kesetnya, juga di bawah kesetnya nanti ikut bersih. Nah ini aku lanjut lap-lap meja makan, kemudian aku kamarnya anak-anak untuk singkap karpet di kamar mereka. Aku kibas-kibasin dulu biar debunya berjatuhan, jadi nanti tinggal aku sapu-sapu. Nah bunda, sekarang aku udah ada di ruang tamu lagi, aku mau sapu-sapu ruang tamunya. Kalau untuk pel sih pastinya setelah aku menyelesaikan sapu-sapu di semua ruangan ya, baru aku pel. Tapi kali ini aku nggak shoot sapu pel dan bersih-bersih di bagian kamar depan dan kamar belakang. Jadi ya cuman di ruang tamu, ruang keluarga, ruang TV,
dapur dan kamarnya anak-anak aja. Karena tanpa itu pun durasi video aku kali ini udah lama banget ya. Gak apa-apalah bunda ya, hitung-hitung temenin bunda beres-beres di rumah. Pokoknya yang belum beres-beres, semangat beres-beresnya. Kalau aku di hari ini sih tim beres-beres malam, karena memang pulang dari rumah mertuaku langsung aku beres-beres. Tapi biasanya kalau nggak dari mana-mana, aku tuh beres-beresnya pagi-pagi sih, bukan yang tim beres-beres malam. Jadi beres-beres malam itu cuman dalam kondisi tertentu aja. Kalau bunda di rumah beres-beresnya kapan nih? Menurutku sih beres-beres itu enaknya pagi karena lebih kerasa bersihnya itu agak lama. Ya minimal sampai sore lah ya. Dan kalau bersih-bersih malam pun aku tetap besok paginya bersih-bersih lagi. Tapi kalau bunda yang bekerja juga di luar, karena menyesuaikan dengan waktu yang bunda punya, biasanya beres-beres malam atau mungkin di besok paginya itu ada kegiatan lain yang mengharuskan bunda lebih sibuk, itu bisa juga beres-beresnya malam. Jadi ya tergantung juga kondisi kita, yang penting tetap beres-beres apapun dan kapanpun, pasti untuk kebaikan keluarga kita kan. Jadi tetap semangat, mau itu tim beres-beres malam atau tim beres-beres pagi. Nah sekarang ini aku udah lagi sapu-sapu di kamarnya anak-anak. Dan alhamdulillah sih kemarin waktu sebelum pergi ke rumah mertuaku, aku tuh sempetin dulu ganti spray kamar anak-anak dan kamarku juga. Karena kalau enggak di malam ini tugasku terlalu banyak dan terlalu melelahkan lah ya, kalau boleh ngeluh. Utamanya sih nanti anak-anak tidurnya jadi terlalu malam. Ya pokoknya alhamdulillah banget deh kemarin sempetin ganti spray. Jadi sekarang tinggal bersih-bersih aja. Setelah itu aku lanjut ini ke dapur, mau sapu-sapu juga. Dan pastinya kalau udah sapu-sapu di dapur itu aku keluarin dulu kursi meja makannya, biar lebih mudah untuk bersihin bawah meja makannya ini. Dan sebetulnya nih waktu kemarin ke rumah mertuaku, Abu tuh kan lepas colokan dispensernya tuh. Dan ternyata airnya jadi ngalir keluar, kayak bocor, tapi nggak tahu kenapa, mungkin ada hubungannya dengan dilepas listriknya itu. Alhasil lantai granitku ini jadi berbekas. Ya gitulah plus minusnya lantai granit. Jadi kalau ada genangan air terlalu lama, mudah banget diserap sama si granitnya itu. Jadi aku harus pasrah dengan kondisi granitku yang ada bekas genangan airnya dan gak bisa hilang. Tapi ya udah nggak apa-apa, nggak usah dijadiin pikiran juga. Yang penting granitnya ini masih berfungsi dengan baik kan, alhamdulillah. Nah sekarang aku udah mau pel lantai rumahku. Aku ambil dulu alat pelnya dan pastinya aku isi air hangat. Karena ya tadi ada hubungannya dengan lantai granitku yang agak harus ada effort lebih. Jadi untuk pel lantai granit ini diusahakan harus cepat kering. Kalau enggak ya itu tadi berbekas dan mudah banget diserap sama lantai granitnya. Jadi aku setiap pel lantai granit ini aku pakein air hangat sih, karena katanya kalau pakai alat pel ini memang harus pakai air hangat. Tapi kalau nggak mau pakai air hangat ada alat pelnya khusus. Aku juga nggak tahu yang kayak gimana. Yang jelas aku punyanya ini. Jadi adapun effort cuman buka keran air panas doang, nggak masalah kan ya, nggak perlu aku rebus air. Udah tinggal buka keran, bisa aku langsung pel. Nah sekarang ini aku udah ada di ruang tamu lagi. Aku mau pel lantai ruang tamu dan nanti lanjut pel lantai ruangan lainnya juga. Dan ini tuh kira-kira pukul 9-an. Udah malam banget kan. Tadi tuh kami pulang dari rumah mertua memang agak telat. Jadi waktu maghrib itu anak-anak minta ke rumah kakak iparku dulu.
ada game di sana, jadi anak-anak tuh pengen main. Tapi karena Kakang Sakif tuh nggak tidur siang, alhasil agak ada drama. Meskipun ada hujan besar juga sih, tapi tetap intinya drama Kakang Sakif. Kira-kira baru setelah Isya lah kami pulang dari rumah mertuaku. Jadi ini beres-beresnya aku agak telat selesainya, tapi nggak apa-apa sih. Selesai aku beres-beres, aku mandi dulu karena aku udah selesai sholat. Jadi setelah itu baru kami istirahat. Itu pun waktu aku mandi, anak-anak tuh ditemenin dulu sama Abu sih tidurnya. Meskipun biasanya tuh nggak bisa, tapi karena udah saking capeknya kan ya, nggak tidur siang. Setelah aku selesai mandi, anak-anak ternyata berhasil tidur ditemenin Abu. Alhamdulillah kan ya. Tapi aku tetap temenin dulu sebentar karena biasanya kalau tidurnya terlalu cepat agak ada nyari-nyari aku dulu. Agak ngigo gitu kan ya. Aku temenin sebentar, baru setelah itu aku kembali ke kamar tidurku. Nah ini aku udah selesai beres-beresnya, aku udah mulai rapi-rapiin karpet. Dan aku ganti juga semua lampu di ruangan rumahku pakai lampu malam. Termasuk di kamar anak-anakku ini, aku pakai lampu ini nih. Menarik banget ya Bunda, banyak yang tanya juga lampu tidur di kamar anak-anakku ini. Aslinya tuh apa tuh namanya yang warna-warnanya itu muter-muter, tapi karena sempat jatuh juga jadi berhenti berputar. Tapi kalau misalkan di servis sedikit sih pastinya dia bisa muter lagi. Nah ini untuk di dapur juga sama, aku rapiin lagi keset-keset dapur. Meskipun besok aku singkap lagi karena besok pagi aku beres-beres lagi. Tapi nggak apa-apa, ini aku rapiin dulu. Setelah itu aku nyalain, maaf maksudnya aku matiin lampu di halaman belakang. Kemudian pastinya aku tutup pintu sliding dan aku kunci juga. Meskipun sebetulnya masih kelihatan ya di pantulan kaca anak-anak tuh masih nonton TV, tapi mereka tuh nonton TV-nya udah sambil lemes-lemes gitu kok. Nah ini aku matiin juga lampu di kamar paling belakang. Terakhir aku mau nyalain lampu malam di dapurku dan aku matiin lampu utamanya. Setelah itu aku lanjut ke ruang tamuku. Di sini sama sih, aku mau rapiin lagi karpet ruang tamu ini. Dan aku juga mau nyalain lampu malam di ruang tamuku. Lanjut, aku pun mau matiin lampu utamanya. Dan yang terakhir nih, selamat malam, selamat istirahat ikan koki. Sampai di sini dulu ya ceritaku di hari ini. Sampai ketemu di cerita hari berikutnya. Jaga kesehatan, selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye diary.